Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih kuat untuk terus menghadapi ujian yang cukup panjang dalam kehidupan ini. Asam. Sebelum saya masuk ke dalam materinya gitu ya tentang keutamaan baca Al-Quran, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu terkait tentang kondisi yang sedang melanda negeri ini. Sudah merupakan qadarullah ya, keadaan yang kita alami seperti ini. Dan dalam kehidupan yang kami lalui, baru kali ini kita menghadapi sebuah pandemi yang seperti ini. Bahkan orang tua sebelumnya juga belum pernah gitu ya. Dan apa yang harus kita sikapi adalah terus saja beranggapan bahwa Allah Maha Baik. Dalam setiap musibah ataupun dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti akan ada hikmah dan kebaikan yang bisa kita ambil. Jangan pernah beranggapan bahwa kenapa sih begini gitu, kenapa jadinya begini gitu. Itu merupakan sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita untuk kita menghadapinya dengan ikhlas. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa ikhlas menghadapi ujian ini, tetap tabah, ya, ada sebuah istilah tabah sampai akhir gitu ya. Tetap tabah dan terus saja berusaha sebaik-baik mungkin, berikhtiar dan tetap semangat dalam melalui pembelajaran yang mudah-mudahan beberapa bulan ke depan Allah perkenankan kita untuk pembelajaran tatap muka, yaitu pembelajaran yang benar-benar di kelas ya, bukan pembelajarannya cuma saling bertatap-tatapan saja, bukan, tapi pembelajaran di kelas, sehingga ada sebuah interaksi yang lebih hidup terasa, tidak seperti kita PJJ ya, terkadang sedikit melelahkan karena faktor mata, kita harus melihat kepada layar yang kecil gitu. Kadang banyak faktor lah yang akan sedikit mengurangi sebuah kualitas pembelajaran. Tapi apapun bentuknya itu tetap maksimal dalam belajar, tetap berusaha sekuat mungkin untuk terus mengikuti dan melalui badai yang sedang kita coba untuk lewati. Ini kita sedang berada di tengah badai, kita nggak tahu kita sedang berada di penghujung, apakah masih ada di tengah. Tapi tetap saja terus berusaha sebaik mungkin, tetap saja melakukan banyak kebaikan, karena kita nggak tahu siapa yang akan dipanggil lebih dahulu, karena usia itu tidak mengenal tua dan muda, tidak mengenal sehat dan sakit ya. Ada orang yang sehatnya luar biasa gitu ya, tapi Allah panggil duluan dengan caranya sendiri gitu ya. Baru saja kejadian gitu ya, anak muda baru PTM gitu, ketika sekolah dibuka terjadi kecelakaan di daerah Kodamar kalau tidak salah. Perempuan mengendarai motor menggunakan seragam, dua orang yang akhirnya Allah panggil lebih dahulu. Meninggalnya bukan karena pandemi, tapi memang karena takdir gitu. Pandemi hanya merupakan salah satu saja. Sudah itu saja untuk pembukanya yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hadis sebenarnya tentang keutamaan baca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak keutamaan-keutamaannya, dan ada satu yang menjadi catatan buat kita sebenarnya, itu surat Al-Isra ayat 82. Coba saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi dari ayat tersebut ada banyak artinya ya sebenarnya sebagai penawar gitu. Sebagai penawar itu bisa menjadi sebagai obat. Gitu. Obat apa? Ya, obat hati. Ada yang meyakini bahwa dengan kita membaca Al-Quran ada sebuah hal kesehatan yang kita dapati. Ya, karena banyak sumber penyakit itu dari hati gitu ya. Dari hati yang iri, dari hati yang dengki, dari pikiran yang selalu saja tidak pernah merasa puas gitu ya. Dari pikiran yang selalu saja mengeluh akan kehidupan, ya itu bisa menjadi sebuah penyakit. Makanya tadi Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai penawar. Dengan sering kita membaca Al-Quran, dengan mengingat, mentadaburinya, maka bisa menjadi penawar. Menyadarkan kita bahwa mensyukuri akan semua karunia Allah yang Allah berikan. Kemudian menjadi kita lebih ikhlas dalam kehidupan ini, menjadikan kita lebih tabah dalam menghadapi berbagai ujian. Karena sungguhnya tidak perlu kita pakai doa, ya Allah, jangan Engkau berikan ujian yang melebihi kemampuan. Tidak perlu kita doa seperti itu. Karena Allah Maha tahu bahwa Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuannya. Beda dengan Bapak Ibu guru ya mungkin ya, karena Bapak Ibu guru hanya manusia yang kadang memberikan ujian di luar kemampuan peserta didiknya. Sedangkan Allah itu Maha tahu. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah ujikan ya kepada kita, itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Dan yakinlah bahwa kita bisa melaluinya. Dan terkadang ada dua hal kita bisa melalui sebuah ujian. Itu memang kita akan dihadapi dengan ujian yang lain. Dan mungkin juga di dalam yang ujian yang Allah berikan, Allah panggil kita. Dan dalam kondisi kita tetap ikhlas dengan ujian tersebut, dalam kondisi kita tetap tabah dalam ujian tersebut, itu sudah merupakan pahala yang besar yang akan Allah berikan. Tadi sekilas pembuka saja bahwa Al-Quran itu banyak keutamaannya sebenarnya gitu. Ada ayat-ayat ruqyah yang khusus untuk pengobatan spiritual ya. Terkadang ya memang banyak penyakit yang asalnya dari pikiran, hati gitu ya. Hati yang hasad atau hati yang iri atau dengki gitu. Itu sumber penyakit sekali. Hati yang tidak pernah mensyukuri dengan apa yang kita terima gitu ya. Itu juga menjadi penyakit. Coba saja kalian bayangkan ketika mau tidur kalian mikirin aja kapan saya bisa punya motor gitu ya, kapan saya bisa begini, kapan. Terus aja tiap hari mikirin begitu. Akhirnya jadi sumpek pikiran. Akhirnya jadi tidak ikhlas dengan kehidupan yang kita terima hari ini. Yakinlah bahwa Allah punya suatu rencana dalam kehidupan ini. Yang penting kita terus saja berusaha, kita terus saja melakukan banyak kebaikan. Terus saja menjadi orang-orang baik gitu ya, akan menjadikan kita lebih tenang. Ya silakan saja kalau kalian ingin memilih jalan keburukan, karena keburukan juga yang akan kalian terima. Lanjut dari Abu Umamah, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ini saya coba bacakan beberapa hadis-hadis tentang keutamaan baca Al-Quran. Dari An-Nawas bin Sam'an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran dan ahlinya, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia, akan didatangkan pada hari kiamat, didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya akan membela orang yang mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu
memiliki 4 hak kepada kita sebenarnya. Yaitu yang pertama membacanya. Terus yang kedua mentadaburinya. Jadi kalau mentadaburi itunya mempelajari dari sekian banyak ayat, silakan dipilih satu ayat saja dulu. Coba ditadaburi, dipelajari gitu. Yang ketiga menghafalnya. Yang keempat adalah mengamalkannya. Itu kebanyakan kita, ya maksudnya Al-Quran itu memiliki empat hak yang itu. Ya itu yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran yang menjadi pegangan hidup kita. Tapi ada satu lagi yang membuat orang itu lebih berbeda dari yang lainnya, yaitu yang mengajarkannya. Gitu. Karena sebaik-baiknya orang ada yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita di haknya Al-Quran untuk kita itu adalah membaca, mentadaburi, kemudian menghafalnya, dan yang terakhir adalah mengamalkannya. Nah, kalau yang lebih hebat lagi, mengajarkannya, ya guru ngaji, ya, kayak Pak Anas, Pak Ambali, gitu. Itu adalah sebaik-baiknya kalian. Ya mudah-mudahan kalian kelak juga punya sebuah cita-cita seperti itu. Yakinlah bahwa orang yang lebih apa ya, yang lebih mementingkan akan pengetahuan agama, yang lebih mementingkan kepada Al-Quran dan hadis, ya tetap menjaga Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya tanpa memikirkan materi ya sebenarnya. Itu subhanallah, itu pasti akan Allah penuhi gitu. Apa yang menjadi keinginannya. Ya tidak terlalu berlebih, tapi setidaknya Allah cukupi. Ya, bahasanya bukan lebihkan ya, Allah cukupi. Kemudian kita lanjut lagi beberapa hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu terasa sulit baginya, gitu ya. Jadi kalau yang baca Al-Qurannya terbata-bata dan sulit dia ketika membaca, itu mendapat 2 pahala. Tetap mendapat pahala orang yang membaca terbata-bata, berarti nggak tahu artinya juga ya. Jadi ya memang Al-Quran harus dipelajari dengan artinya. Untuk kita yang tidak memahami bahasa Arab ya, boleh ketika membaca Al-Quran itu sekaligus membaca artinya. Bagaimana Pak kalau saya membaca artinya tidak, hanya membacanya saja? Dapat pahala nggak? Dapat tetap, yaitu bahasanya yang terbata-bata membacanya saja itu dapat 2 pahala. Apalagi kita yang membaca artinya, apalagi mereka yang mengamalkannya, kemudian mentadaburinya. Gitu kan. Kita lanjut lagi. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, pemerumpamaan seseorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah bagaikan buah kurma, tidak ada aromanya tetapi rasanya manis. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan raihana, aromanya wangi namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah bagaikan buah hanzalah. Ia tidak memiliki aroma dan rasanya pahit. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, tidak boleh hasad, iri ya. Kita tuh nggak boleh iri kecuali kepada 2 perkara. Orang yang diberi Al-Quran oleh Allah, lalu dia sholat
dengan membacanya di saat-saat malam dan di saat-saat siang, kita tuh boleh iri sama orang yang kayak begitu, gitu ya. Yang baca Al-Qur'annya bagus, sholat malamnya rajin, terus ketika siang juga dia sholat gitu ya. Dan seseorang yang diberi harta, kemudian dia menginfakkannya di saat-saat malam dan di saat-saat siang. Kita nggak boleh kita boleh iri nih sama orang-orang yang kayak begini. Boleh kita iri sama orang-orang begini. Jadi irinya dalam hal positif ya. Jadi maksudnya udah Al-Qur'annya hatam 30 juz misalnya ya. Kemudian sholatnya rajin di kala malam. Karena sholat malam itu sholat yang untuk kita laksanakan, bukan kita ya, mungkin saya gitu ya. Kalau kalian saya rasa akan lebih hebat daripada saya. Sedikit sulit. Gitu. Terkadang bisa bangun di waktu malam sekitar jam 2, gitu. Terkadang di waktu berikutnya terlewat. Gitu. Padahal orang paling kaya itu orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh tuh ya. Itu orang paling kaya itu. Dunia dan seisinya tidak ada artinya untuk orang-orang yang seperti itu. Untuk kalian yang ingin coba gitu ya untuk melakukan sebuah ibadah seperti itu, dicoba saja gitu. Walaupun kadang tidak bisa rutin, tapi pelan-pelan saja. Yakinlah bahwa dari rutinitas ibadah seperti itu akan ada sebuah efek positif dalam kehidupan kita. Yakin bahwa setiap ibadah yang kita lakukan memberikan sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Awal mungkin akan terasa berat, tapi ketika kita terus melakukannya, terus kita mencobanya, itu juga akan menjadi sebuah rutinitas yang terkadang ketika kita melupakan akan terasa ada yang hilang. Begitupun dengan membaca Al-Quran, sering saja kamu baca gitu ya, dimanapun kamu berada. Dulu ketika kami sekolah gitu ya, kemana-mana itu suka kami bawa sebuah Al-Quran kecil yang alhamdulillah sebenarnya mengatur mata ini untuk bisa membaca beberapa bagian-bagian kecil ya. Jadi memang rekan-rekan dulu sering bawa Al-Quran kecil, dan ketika pelajaran kosong ataupun apa, dia akan coba baca Al-Quran kecilnya. Dan itu juga melatih mata kita untuk lebih tajam dalam melihat. Tapi kalau kamu yang memang sudah pakai kacamata, ya silakan saja. Kenapa tetap menggunakan Al-Quran kecil ya? Karena kalau pakai handphone rasanya kurang hidup. Karena kalau udah Al-Quran kecil itu udah mushaf ya, jadi sebisa mungkin ketika mau membacanya, ya diwajibkannya untuk berwudu. Kita lanjut lagi. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, ada seorang laki-laki. Beliau ini maksudnya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang membaca surat Al-Kahfi. Saat itu di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan 2 tali. Tiba-tiba ada awan yang menaunginya. Awan itu terus mendekat dan kudanya pun berontak karenanya. Maka pada pagi harinya ia mendatangi Rasulullah SAW. Dia menceritakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau menjawab, itu adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membawa ketenangan kepada kita. Ketika kita jauh dari Al-Quran, maka tidak akan pernah tenang hati ini. Alhamdulillahnya untuk kamu yang menjaga sholatnya, itu akan terus membaca Al-Quran. Apalagi ketika kamu menyempatkan waktu untuk membuka mushafnya dan membacanya. Ada sebuah pengalaman pribadi, mungkin pengalaman kurang baik ya, ketika dulu masih emosi lah di usia SMA ya, saya pernah merasakan sebuah emosi yang luar biasa, yang membuat saya akhirnya menyiksa dirinya dengan olahraga ya, lari dari sekolahan sampai, kebetulan sekolah kita sama di 73,
Saya lari sprint dari 73 sprint, bukan lari jogging ya, sprint. Sampai ke rumah saya itu di daerah Gaya Motor, itu saya lari sprint. Karena saking kesel lah akan satu hal. Sampai rumah saya punya sebuah karung tinju ya gitu. Emang kebiasaan dulu suka sansak, main di sansak. Saya pukulin karung tinju gitu sampai saya berkeringat. Sampai benar-benar berkeringat gitu. Hilang itu keselnya? Enggak gitu. Malah tambah kesel kan. Gitu. Menyiksa dirinya memang tidak terlalu buruk ya. Masih ada sebuah positifnya, yaitu dilarikan ke olahraga. Jadinya lelah, capek. Kebetulan pada saat itu hari Jumat. Akhirnya saya coba, kebetulan Jumat, saya mandi, sholat Jumat. Pada sholat Jumat, saya coba menangis bersama Allah. Karena ada sebuah kesenangan tersendiri ketika kita menangis bersama Allah, yaitu di dalam sholat kita. Itu sedikit memberikan ketenangan. Gitu. Ya, kemudian saya baca ayat Al-Quran, lebih tenang lagi. Jadi kalau kamu punya masalah, jangan langsung curhat kepada manusia, gitu ya. Kalau punya masalah, jangan langsung curhat kepada manusia. Curhatnya sama Allah. Kalau curhat sama manusia, terkadang menjadi sebuah membuka aib sendiri. Nanti manusia tersebut akan terkadang menceritakan lagi kepada orang lain. Ataupun bahkan di belakang kita menjelekkan juga. Tapi atau bahkan juga tidak memberikan solusi. Malah memperkeruh ataupun memperburuk sebuah perkara. Curhatnya sama Allah dulu kalau punya masalah berat dalam kehidupan. Dengan apa? Ya di setiap sholat. Setiap habis sholat sunnah gitu ya. Di tiap malam-malam kamu gitu. Yes. Bermunajat saja kepada Allah. Kemudian sampaikan keluh kesah kamu. Nangis saja pada saat kamu bermunajat seperti itu. Nanti Allah berikan jawaban. Dan Allah berikan jalan keluarnya. Bukan berarti saya so tahu ya, karena saya lebih tua dari kamu. Setidaknya ada pengalaman kehidupan yang saya alami dengan yang tadi saya ceritakan. Bukan saya juga terlalu ahli dalam agama, enggak gitu. Pengalaman itu saya alami gitu. Ketika memang saya bercurhat sama manusia, kemudian saya curhat kepada Allah gitu. Allah kasih tuh petunjuk-petunjuknya. Dikala saya bingung untuk tetap memilih antara tetap berkarir di sini atau tetap berkarir di sini, saking bingungnya, terus saja bermunajat kepada Allah. Minta sama Allah. Gitu. Dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ya kita baca beberapa surat yang memang ada fadilahnya ya. Seperti Al-Kahfi setiap hari Jumat ya. Itu fadilahnya sangat banyak sekali. Jadi surat yang ada sebuah riwayatnya untuk dibaca di hari Jumat itu surat Al-Kahfi. Banyak sebuah pengalaman-pengalaman yang akhirnya membuka diri saya bahwa iya ya gitu. Dengan mendekatkan diri gitu. Membaca Al-Quran tuh otomatis mendekatkan diri kita kepada Allah. Sholat dijaga gitu. Puasanya dilaksanakan. Untuk kalian yang yakin deh gitu ya. Sholat malam bangun kemudian belajar gitu ya. Itu banyak sekali orang-orang yang sukses ketika dia belajar pada saat sholat malam. Jadi habis sholat malam dia belajar sampai pagi, paginya dia langsung sekolah. Itu luar biasa orang-orang yang seperti itu dan banyak yang berhasil untuk orang-orang yang seperti itu. Untuk kalian yang belum mampu ya silakan dicoba dan sampai di hari ini saya hanya tidak bisa seperti itu gitu pada saat mudanya. Mudah-mudahan untuk kalian yang masih memiliki semangat muda, ya, yang ingin merubah kehidupannya untuk lebih baik lagi, ya, silakan saja iringi dengan ibadah dan doa. Karena nggak mungkin manusia itu hanya usaha aja ya. Ya bisa saja Allah berikan kekayaan, tapi kekayaannya akan menjadi sebuah istidraj, membuat dia lupa kepada Allah. Tapi kalau kita tetap jaga ibadah kita, tetap jaga ibaratnya Al-Quran kita gitu ya. Kesuksesan yang Allah berikan akan terus saja menambah sebuah nilai ibadah dalam kehidupan kita. Kita lanjut lagi dengan, masih ada 3 menit lagi ya. Pas gitu ya. Dari Ibnu Abbas. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya
orang yang di dalam hatinya tidak terdapat sedikit pun dari Al-Quran, maka ia bagaikan rumah kosong. Tuh, bahasanya tuh ya. Jadi kalau kalian nggak suka baca Al-Quran sama sekali di dalam hatinya, nggak pernah sholat, nggak pernah ingat Allah, nggak kebayang ya saya juga ya. Ada ya orang seperti itu, mungkin ada. Untuk saya pribadi saja ketika beberapa saat melupakan bacaan Al-Quran, maksudnya pribadi ya, pernah merasakan kekosongan itu. Itu kita malah mengambil jalan keluarnya atau alternatifnya malah ya kayak olahraga gitu ya, malah nongkrong kadang. Lagi galau lah ibaratnya seperti itu. Padahal cukup dengan sering baca Al-Quran. Maka hati itu menjadi tenang. Akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, maaf, dari Abdullah bin Amr bin Alas, Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kau baca. Pada tangga surga sesuai dengan kadar hafalanmu dari Al-Quran. Hadis yang tadi saya sampaikan semuanya adalah hadis-hadis sahih yang dirawayatkan dari beberapa perawi. Kebetulan menjadi buku sumber bacaan saya adalah beberapa buku ya. Mungkin kalau kamu yang ingin coba beli bukunya itu Riyadhus Shalihin ataupun Minhajul Muslimin. Itu ada beberapa buku yang bisa ya menjadi acuannya. Ada hukum-hukum, ada adab-adab yang bisa kamu baca. Baca di internet nggak enak gitu. Tetap bagi saya memiliki fisik sebuah buku untuk dibaca itu masih tetap luar biasa. Sama dengan Al-Quran yang kita pegang, itu kenikmatannya berbeda membaca Al-Quran di handphone dengan memegangnya ya di buku. Itu akan tetap berbeda. Dan memang kalau di handphone itu jatuhnya bukan mushaf, pada beberapa orang yang menyampaikannya seperti itu. Sedangkan kalau yang berbentuk buku itu merupakan mushaf. Ada kriterianya tersendiri untuk menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Yang berikutnya adalah ada beberapa bab tambahan sebenarnya, tapi sudah jam 7 yaitu menjaga hafalan dan peringatan bagi yang melalaikan atau sengaja melupakan hafalan. Anjuran membaguskan suara ketika membaca Al-Quran dan meminta orang yang bagus suaranya untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan. Itu tambahan-tambahannya. Jadi untuk kalian yang sedang belajar, ya cobalah untuk terus mempelajarinya karena yakinlah bahwa tidak akan ada kerugian yang kalian terima. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan sebenarnya. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan. Sungguhnya kalau kekurangan itu asalnya dari saya pribadi, tapi kebaikan yang mungkin ada pada saat saya ucapkan, sungguhnya datangnya dari Allah. Dan pesan saya tetap saja terus semangat ya, tetap saja terus berusaha semaksimal mungkin. Yakinlah bahwa ujian yang kita hadapi ini sungguhnya ada nilai kebaikan yang kelak kita akan bisa ambil hikmahnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.